Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Muhammad Furqan MPD, matanallahu bi tuli hayati wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Teman-teman semua, ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam dan keadaan sehat walafiat, sehingga dengan takdirnya, dengan izinnya, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di kediaman keluarga besar Putri beserta suami. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita, dan melalui wasilah senantiasa kita bersalawat kepadanya, kelak insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mari kita buka acara pengajian 2 bulanan kita ini sebagai ajang silaturahim. Kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh kawan kita Bapak Irfan Azmi. Padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, makasih ada Ustaz Irfan Azmi. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya sambutan dari tuan rumah. Bapak namanya siapa dah? Adrian. Pada Bapak Adrian, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke Ustadz Furqon, ke teman-teman SMA 28 semua ya. Kebetulan tadi pagi dengar di pengajian Pak, kalau silaturahmi memperpanjang usia dan melancarkan rezeki. Jadi ya mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan karena menjelang bulan puasa juga, mudah-mudahan jadi semangat buat kita semua sebelum menjelang bulan puasa. Dari saya sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya. Berikutnya langsung ya kita dengarkan tausiah agama atau ceramah agama dari guru kita bersama Ustadz Muhammad Furqon. Kepada beliau kami silakan. Cek. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa zidna huda. Yang kita sama-sama hormati sahibul bait Pak Adrian serta dengan Ibu yang alhamdulillah menyambut dengan hangat ya kehadiran kita semua. Karena memang pas nggak hujan juga, jadi memang penuh kehangatan alhamdulillah. Ya. Juga teman-teman dari alumni SMA 28 angkatan 94 yang saya banggakan. Kita bersyukur alhamdulillah di bulan Sya'ban ini kita kembali bersilaturahim. Pertemuan yang ke-10 ya berarti. 12. Berapa pan? Lupa nanya mulu. Iya. Lupa naning. Ya. Nanti boleh tuh ya di undangannya pertemuan kesekian. Iya. Ya kan? Benar. Pun, ayo pun. Oke. Kita bersyukur ya bisa kumpul kembali. 12. Ya. Karena setahun 6 kali gitu kan. Ini kan udah tahun yang kedua. Ya. Ya kita bersyukur alhamdulillah bisa silaturahim lagi, khususnya menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan ukhuwah di antara kita. Amin. Bahkan mengekalkan sampai kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat. Amin. Materi ini nanti kita ada review, saya ada JIPOM tuh. Tapi di akhir ya, biar kita bisa fokus. Ya. Jadi semangat. Masih ada door prize nggak? Masih ada. Ya, jadi kita lihat nilai tertinggi bisa kita kasih. Jadi memang saya udah nyiapin tadi JIPOM-nya, ada cuma 8 pertanyaan. Skornya ada yang 10, ada yang 15. Jadi maksimal 100. Tapi nanti di akhir sudah saya kasih Novi, tapi nanti dibagikan nanti ya di WhatsApp, tinggal di share nanti.
Baik ya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita diingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Kalau tadi yang dibaca itu ayat 183 sampai 186. Masih ada 2 ayat lagi yang belum dibaca sebenarnya ya. Ini kenapa harus nantiasa kita kuatkan agar lebih holistik ya kita berbicara tentang Ramadan, karena ayat-ayat Al-Qur'annya masing-masing punya stressing tersendiri. Ya, dan itu insya Allah yang akan kita coba review agar menjadi pembekalan kita. Sesuatu yang rutin jangan cuma sekedar jadi rutinitas, termasuk Ramadan. Khawatirnya karena ini udah tiap tahun kita ketemu, ya udah ketahuan template-nya kayak ginilah kegiatan kita. Ya, sementara Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang usianya panjang, bertambah, dan semakin baik amalnya. Pertanyaannya, semakin baik nggak Ramadan kita? Nah, baik atau tidaknya kan kita harus tahu potret Ramadan kita yang lalu. Ya, kalau kita masing-masing pastinya punya perbedaan ya, antara saya dengan istri juga pasti ada beda, karena kita punya target-target penguatan. Tapi pada hakikatnya tetap sama, tujuan Ramadan itu adalah membentuk karakter takwa. Kalimatnya udah Allah ingatkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan cuma puasa, semua ibadah pada hakikatnya itu membentuk karakter harusnya. Jadi bukan cuma sekedar rutinitas, formalitas, atau sesuatu yang kita lakukan tanpa makna. Jadi inline tuh antara surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dengan surah Al-Baqarah ayat ke-20 tuh, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau yang Al-Baqarah 183 itu khusus bicara tentang puasa. Tapi yang awal tadi ayat 20 atau 21 ya, saya lupa, nanti bisa dilihat, itu bicara tentang semua ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia beribadahlah. Di akhirnya sama, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka ukuran keberhasilan sebuah ibadah itu bukan saat ibadah itu dilakukan. Misalnya keberhasilan seorang umroh itu apa sih? Bukan cuma sekedar manasiknya selesai, mulai dari niat, di miqat, kemudian sampai tahallul udah selesai. Bukan itu, tapi karakter takwanya itu terbentuk apa tidak? Ya, di antara nilai-nilai umroh pasti biasanya kita dapatkan tuh di acara manasik. Ibadah haji juga gitu yang kita lakukan, bahkan 1 bulan lebih kadang-kadang kita lakukan. Ya kalau yang reguler ya, kalau yang furoda mungkin beda lagi, yang terus beda lagi waktunya. Ini bukan cuma sekedar melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir nanti kita di Jamar, kemudian kita selesai kembali, udah. Sementara karakter orang-orang yang haji itu seperti apa? Termasuk sholat ya. Bukan cuma sekedar membentuk diri kita saat sedang kita melakukan aktivitas gerakan-gerakan sholat, tapi makna dari gerakan sholat itu harus bisa terlihat dalam aktivitas keseharian kita. Nah, sehingga untuk puasa itu karena membentuk karakter, maka karakter takwa itu yang harus menjadi key performance indikatornya harus kelihatan. Nah, sifat orang bertakwa itu banyak dalam Al-Quran. Yang saya ingin titik beratkan itu adalah bukan cuma ibadah yang dalam artian formalnya, tapi kita coba lihat kesolehan sosial seperti apa yang ingin dicapai. Kalau sosial itu berarti kan berkaitan dengan antara diri kita dengan orang lain. Dan orang lain yang pertama itu adalah bukan tetangga. Orang yang lain pertama adalah keluarga. Jadi ketika kita punya kesolehan pribadi antara kita dengan Allah, kesolehan sosial kita adalah bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Dan lingkaran terdekatnya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi semakin baik. Seorang suami dengan istri, istri dengan suami, kita sebagai anak terhadap orang tua kita, kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Teman-teman yang berkata Allah Subhanahu wa taala, maka surah Ali Imran ayat 133 dan 134 ini menjadi salah satu bahan rujukan kita. Kalau ayatnya udah sering dibaca, tapi kita ingin mengelaborasi agar kita coba kita
berkaca diri. Kira-kira 3 sifat orang bertakwa ini udah kita miliki atau belum? Kalau ternyata secara jujur, secara objektif kita katakan, ya saya belum nih, maka besok Ramadan itu menjadi sarana kita untuk mencapainya gitu. Kalau ibarat misalnya di sekolah itu kita bagi rapot, Ramadan lalu kita udah dapat rapot tuh, ternyata indikator ini nggak tercapai, maka berikutnya kita akan usahakan di Ramadan yang sekarang jangan sampai lewat gitu. Ayatnya diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, wa jannah, dan surga, 'arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya pernah jadi imam baca ayat ini diprotes sama jemaah. Bukan ayat ini, saya baca ayat yang hampir sama. Saya baca surat Al-Hadid, bunyinya sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Saya jadi imam baca itu karena kemarin 2 bulan yang lalu kan musibah banyak tuh. Nah, saya baca biasanya kalau sholat tuh saya baca ayat yang korelasi dengan kondisi. Kalau haji biasanya ayat haji. Sekarang kalau suruh jadi imam, kemarin saya jadi imam baca ya syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an dan seterusnya. Nah, pas ayat itu saya baca sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Jamaah di belakang saya langsung wasari'u gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Asumsinya saya salah baca. Ya, ternyata dia hafalannya Ali Imran gitu. Ya. Kurang banyak. Kayak enak juga kan ngomong kayak gitu. Nggak, saya ngambil pelajaran ini, kadang-kadang kita merasa orang salah. Padahal kita mainnya nggak jauh gitu kan. Jadi beda tuh belum tentu salah. Bisa jadi kitanya yang salah baca karena halamannya nggak sama. Nah, di surah Ali Imran 133 dan 134, pertama Allah berikan jatah surga. Siapa yang bisa mendapatkan surga itu? U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini 3 indikator ini yang salah satunya, yang insya Allah hari ini kita coba lebih kuatkan lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri yang pertama itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak. Ya, kenapa terjemahnya senantiasa? Karena ini bahasa Arab namanya fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu present continuous tense, aktivitas yang menjadi kebiasaan dia. Ya, yunfiquna fis sarra, dia gemar berinfak walaupun dalam keadaan sempit. Kalau terjemahnya yunfiquna, menginfakkan, fis sarra, baik dalam keadaan lapang, wad dharra, ataupun dalam keadaan sempit. Cuma dari bahasa Arabnya bukan yunfiquna fis sarra'i au dharra'i, bukan au. Au artinya atau. Berarti pilihan. Ya. Dia enggak fis sarra wad dharra. Mau lapang, mau sempit, maka semangat berinfak itu enggak pernah hilang. Walaupun bisa jadi secara kuantitas berkurang, tapi secara kualitas enggak. Karena kalau infak itu bukan cuma dilihat dari segi kuantitas. Kalau masalah kuantitas, maka orang-orang yang ekonominya terbatas selalu bisa dikalahkan. Ya kan? Tapi kalau masalah kualitas, bisa jadi yang ekonominya lebih rendah, ternyata dia lebih banyak pahalanya daripada orang yang ekonominya lebih banyak. Ini contohnya. Ada orang punya duit 100.000. Ya infaknya di 10.000. 10%. Berapa persen? 10%. 10%. Ini ada orang duitnya banyak nanya saya gini, Ustaz, kalau zakat 2,5% ya? Saya bilang iya.
banyak banget ya. Gitu. Banyak banget. Pertanyaan saya paham. Duitnya Saya tanya, Duitnya emang banyak. ente duit berapa? 2,5 miliar Ustaz. Iya. Artinya bisa nggak paham komparasinya? Paham. Ya, artinya secara kualitas sebenarnya yang punya 100.000 tuh gede dia infak, tapi nominalnya cuma 10.000, tapi prosentasenya Besar. 10%. Ini asli, dia udah bongkaran di Depok. Rumahnya dibongkar. Ya, 2 miliar kan 50 juta. Makanya 2,5%. Saya belum tahu, orang di ngobrol biasa kan. Berapa? 2,5%. Gede banget ya. Emang berapa duit ente? 2 miliar Sat. Ya, pantes. Iya. Artinya jangan meremehkan ketika ada orang yang berinfak sedikit. Karena bisa jadi dia sudah pengorbanannya itu banyak. Iya. Ya. Atau kebalikannya, jangan terlalu bangga ketika ada orang berinfak banyak, padahal nggak ada seberapanya dari hartanya. Kayak gitu. Iya. Makanya selalu kedepankan husnuzon sama orang. Ya, kan kita kadang tuh kalau kurban tuh kambing nomor 1 sekian, ya anak kambing dibawa gitu kan. Bagi kita, tapi bagi dia nabung bertahun-tahun. Ya. Dulu tahun berapa itu sempat viral namanya Pok Yati di Tebet Mas Indah, Masjid Al-Ittihad. Ya, ternyata dia bawa 2 ekor kambing. Panitia nanya, ini kambingnya siapa gitu? Seorang pemulung. Kalau pernah ke Masjid Ittihad Tebet, itu di belakang sana itu ada rongsokan. Walau sekarang. Nah dari situ dia nabung. Jadi setiap dia habis mulung tuh, dia nabung 5.000. Setiap habis mulung. Bawa 2 ekor, orang udah underestimate gitu kan. Punya siapa? Punya saya. Selidik ternyata nabung, dia pengen banget kurban. Bilang, ya Allah ya Rabbana. Bayangin tuh pengorbanan seorang pemulung bisa sampai kayak gitu. Termasuk yang berangkat haji. Gara-gara kotak berubah ya kan. Dari berapa? 10% jadi 50%, 20% jadi 50% gitu kan. Berapa mereka tuh yang udah nabung tahunan. Ya kalau kita mungkin kan beda ya, tinggal sisihin duit aja. Kan orang-orang di daerah itu ya Allah, ya, tukang sayur, pelan-pelan nabung udah belasan tahun, puluhan tahun. Nah ini semangat ini yang jangan sampai hilang. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Karena mentalitas orang bertakwa itu bukan mental peminta-minta. Dia mentalnya selalu memberi. Bahkannya, kalau dia nggak bisa memberi, ada rasa sedih. Ya nggak bisa. Ya, ada sahabat Nabi itu sampai nangis nggak bisa infak. Nangis. Artinya meratapi hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dia sedih karena tidak punya sesuatu yang bisa diinfakkan. Coba Bu, boleh buka suratnya surah At-Taubah. Ayatnya 92 dan 93. Kita buka ya. Walaupun kayaknya nggak ada di pertanyaan saya tuh. Di hip-hop. Surat 9. Boleh dibaca, silakan. Terjemahnya aja. Ayat berapa Ustaz? 92, 93 ya. 92 Arabnya gimana? Dari Laisa, berarti 91 92. Ya. Ya, boleh baca terjemahnya aja. Dapat? Boleh, silakan. Ya, 91. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berdosa.
dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ya, itu 91. Jadi gini, berjihad itu kan waktu itu sangat membutuhkan sarana prasarana. Fisik harus kuat, segala macam ya. Maka nggak ada dosa kalau dia nggak bisa berjihad karena pertama dia golongan orang yang lemah. Wiswo, uzur, wala alal mardo, bagi orang yang sakit itu nggak ada dosa. Dan juga orang kuat nggak sakit tapi dia nggak punya perlengkapan, itu nggak ada dosa. Nah, ayat berikutnya. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, air mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Iya. Jadi datang kepada Rasulullah pengen ikut. Nanti udah gak punya tuh kendaraan, udah habis segala macam. Tawallau, mereka berpaling, maksudnya pulang dalam keadaan wa a'yunuhum, mata-mata mereka tafidhu minad dam'i, penuh air mata. Mungkin terjemahnya bercucuran air mata. Kenapa? Hazanan, sedih. Kenapa sedih? Alla yajidu ma yunfiqun, dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia infakkan. Orang pertama tuh ternyata kalau nggak bisa ada rasa sedih. Ya Allah, kalau nggak bisa bantu orang kayaknya gimana gitu. Ya, coba kualitas seperti ini udah kita miliki atau belum? Semangatnya semangat memberi, bukan semangat meminta. Ya. Kalau ini udah kita miliki, alhamdulillah. Kalau belum, harus kita latih diri kita. Kalau kita udah, maka kita tularkan kepada anak-anak kita. Kita latih. Apalagi di Ramadan, yang Allah berikan bonusnya banyak banget. Man fattara shaiman, siapa yang ngasih makan orang berbuka, maka dia dapat pahalanya juga. Walaupun lagi haid, dia sempat itu ngasih makan orang berbuka. Siapa orang yang berbuka tuh banyak, sampai di masjid kan, orang pada bareng-bareng gitu kan, masya Allah. Tapi itu menjadi media tarbiyah, sarana pembinaan karakter itu. Nah, buktinya bukan cuma sekedar Ramadan. Selesai Ramadan, apakah sudah menjadi habit dia untuk senantiasa mudah untuk berinfak? Ya. Karena 1 bulan itu adalah waktu yang cukup ideal untuk membentuk sebuah karakter. Ya, jadi pembiasaan. Ya, kita biasa sarapan ya pagi. Tahu-tahu udah sebulan, besoknya nggak sarapan. Jam 10 bisa tremor tuh. Ini kenapa gue? Kok iya nggak sarapan? Karena udah kebiasaan, atau kebalikannya, kita nggak biasa sarapan. Tahu-tahu pas tempat temen diajak sarapan, nggak enak. Jam 10 moles tuh perut, nggak biasa sarapan. Ya. Itu faktor psikologis aja, pembiasaan. Kalau saya sering mengistilahkan itu, ya, 1 bulan itu ibarat orang pergi haji. Ya, kalau dia dari Indonesia berangkat haji, maka sholat yang paling berat itu sholat isya. Ya, kenapa kira-kira? Beda waktu, bukan cuma beda waktu, jam biologis dia masih jam Indonesia. Di sana jam 8, tapi dia harusnya di sini jam 12 malam. Makanya sholat isya itu paling berat. Ya, nunggu azan sama qomat bisa ngerejem gitu. Kenapa ngantuk banget? Karena jam biologis udah biasa jam segitu. Tapi giliran kita pulang haji balik ke Indonesia jam 12 malam, nggak tidur. Kenapa meringsang kayak gini? Karena jam biologis kita masih jam Saudi jam 8. Kan 1 bulan itu bisa merubah itu. Saya kemarin ketika haji sangat berasa tuh. Pas pulang ya udah jam 12 malam masih melek-melek aja gitu kan. Jam 1 jam 2 baru tidur. Tapi bangunnya berat banget. Bangun subuhnya. Butuh waktu apa? Seminggu, nanti 2 minggu lah.
Itu balik lagi. Nah Ramadan itu 1 bulan, ayyaman ma'dudah, waktunya udah Allah tentukan 1 bulan. Nggak boleh nyicil 3 hari sama setahun, nggak bisa. Agar apa? Agar perubahan itu kita dapatkan. Termasuk pembiasaan kita sering memberi. Nah bersyukurlah kalau kita sudah membiasakan pasca Ramadan ada namanya sedekah Jumat. Ya, ada bisa jadi Sabtu Ahad ya. Nah, ada di Depok itu dia bagi-bagi itu bukan cuma sih sebenarnya ya. Sayur mentah itu kan, kalau sayur itu di pasar tradisional tuh sop atau sayur asem kan paling mahal 10.000 ya. Kalau yang sangat tradisional 5.000 biasanya. Itu kalau subuh itu tinggal ditaruh itu di musola tuh. Ntar jamaah pulang sholat tinggal ngambilin satu-satu gitu. Ya, kalau bisa jadi habit, masya Allah. Adalah bagaimana orang bertakwa itu mudah untuk memberi. Mentalnya memberi, bukan mental minta. Maka perlu kita evaluasi. Kalau misalnya ada teman pergi, ujuk-ujuk minta oleh-oleh, gitu kan? Khawatir ternyata kita jauh dari sifat orang yang bertakwa, yang malu kalau dia minta-minta kayak gitu. Kita buka di surat Al-Baqarah ayat 273. Ini generasi para sahabat yang malu kalau pengen minta tuh malu. Ya. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Gimana terjemahnya? Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Ini sahabat yang berjihad, jadi nggak bisa bisnis, ya, nggak bisa berdikari, nggak bisa nyari duit, nggak bisa jualan segala macam. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang fakir. Fakir itu nggak cukup ya untuk kebutuhan dia. Lanjut. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah. Masya Allah, gitu ya. Jadi sahabat tuh gitu. Ya. Padahal mereka lebih berhak, tapi nggak mau. Kenapa? Ada namanya iffah, ya. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tadi ya bicara tentang kualitas infak kita, Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar kita bisa menginfakkan sesuatu yang masih kita senangi, yang masih berguna bagi kita, yang kalau kita berikan kita masih berasa kehilangan. Ya, itu Allah abadikan, suratnya surah Ali Imran ayat 92. Itu awal juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau infak, sampailah kepada kebaikan. Karena kata Allah, lan tanalul birra, tidak sampai kepada kebaikan hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian masih menyayanginya, mencintainya, menyukainya. Boleh Bang baca terjemahnya? Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Ya, ini kalau dalam tafsir ini ada kisah tuh para sahabat itu yang dengar ayat ini, dia bilang, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma yang sangat aku cintai. Ya, senang banget ini. Ya, kalau aku sedekahkan dapat surga apa enggak gitu. Karena itu adalah yang paling cintai, maka disedekahkan sama dia. Ya, itu disebut apa? Perkebunan yang
robih yang menguntungkan. Karena untungnya bukan cuma sampai di dunia, sampai ke akhirat. Ya, ini yang pertama ciri khas. Ya, nah kita harus menjaga tuh mentalitas kita. Harus terbiasa untuk memberi, walaupun sedikit. Boleh harian, boleh pekanan, boleh bulanan, silakan aja. Sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Tapi hindarkan diri kita dari meminta-minta. Ya, dengan berbagai desain minta-mintanya lah ya. Kalau minta-minta kan covernya banyak ya, ada yang silver gitu kan, ada kayak katanya minta-minta juga gitu kan, ada yang kayak badut, cuman nggak ada kompetensi kebadutannya kan, ujungnya cuma ngecrek doang gitu kan, ya dan seterusnya lah ya. Bukan bermaksud merendahkan sebenarnya, tapi kebanyakan jadi gitu, yang nggak punya skills apa-apa gitu kan, cuma sekedar ngecrek doang. Yang kedua, kesolehan sosial orang-orang yang bertakwa di surat Ali Imran ayat ke-133 adalah wal kaziminal ghaidha, mereka yang mampu menahan amarahnya, enggak bersumbu pendek, enggak mudah marah, enggak mudah baperan gitu ya. Sehingga kalau orang udah terhindar dari marah, insya Allah dia akan lebih tenang hidupnya ya. Wal kaziminal ghaidha. Karena kenapa sih ada orang bisa nggak senang dekat dengan orang lain? Salah satunya biasanya itu karena jauh dari kelembutan. Rasulullah tuh banyak orang dekat senang. Rasulullah tuh kayak magnet ya, orang pada deket. Jangankan kawan, lawan aja itu kalau secara akhlak itu bangga dengan Rasulullah SAW. Mengakui Al-Amin itu bukan orang lain, bukan Rasulullah yang mendeklarasikan, aku Al-Amin, lo terpercaya, enggak. Memang bagus orang ngasih sebutan itu. Ya, karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akhlaknya, dan salah satunya adalah sifat lemah lembutnya. Nah, di Ramadan adalah momen bagi kita itu menahan diri dari banyak marah. Yang paling gampang itu adalah ya, kalau kita lihat kadang-kadang kita nggak bisa kontrol bicara kita, nada bicara kita ya. Padahal kata Rasulullah SAW, al kalimatut thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Bisa jadi kita kurang dari segi harta untuk sedekah, tapi kata-kata yang baik itu bisa menjadi semangat kita bersedekah. Bahkan setiap tasbih, tahlil, tahmid, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah itu adalah sedekah bagi kita. Ya. Dan kalimat itu tidak mungkin bisa keluar kecuali dari hati-hati itu yang lembut. Maka perubahan akhlak seseorang itu selalu diawali dengan bagaimana dia menjaga kebersihan hatinya. Kata Rasulullah, ana ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri seorang itu ada segumpal darah. Kalau dia segumpal daging, dagingnya baik itu akan baik semuanya jasadnya. Kalau dia buruk, buruk jasadnya. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati. Yang terakhir adalah wal afina 'anil nas, semangat untuk memaafkan orang lain. Dalam artian jangan dendamlah sama orang. Ya, mudah memaafkan, apalagi terhadap anggota keluarga sendiri. 10 Desember terjadi pembunuhan anak putri membunuh ibunya gitu ya. 12 tahun, ibunya 42 tahun. Olah TKP nggak bergeser, artinya tersangka anaknya. Di samping karena faktor tontonan, ternyata faktor kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibunya. Sehingga yang hadir apa? Rasa dendam anak. Ya, kelihatannya nggak mungkin, tapi hampir banyak yang nggak mungkin kok terjadi gitu. Ya. Nah, ketika tercerabut kelembutan dalam rumah-rumah kita, maka yang ada itu adalah nantinya adalah dendam pada orang lain. Na'udzubillah kalau sampai anak dendam sama orang tua. Kasus sebelumnya 4 orang anak bawa ibunya ke panti jompo, betul ya? Bahkan dia bikin surat pernyataan kalau meninggal nggak mau, nggak dikasih meninggal kalau nggak salah terakhir, ibunya udah meninggal. Ya.
Pertanyaan kenapa bisa? Kebanyakan pasti kita nyalahin anaknya durhaka. Iya. Pernah nggak kita ngelihat dari sisi ibunya? Artinya gini, apa sih yang udah dilakukan ibunya bisa sampai kayak gitu? Gitu. Sebab secara personal ada yang WhatsApp saya masuk ke saya nggak tahu nomornya siapa dan saya nggak mau tahu juga. Dia bilang tuh, Ustaz, saya punya ibu usia 75 tahun. Boleh nggak saya taruh aja di panti jompo karena selama ini sebenarnya nggak pernah ngerawat saya, nggak pernah didik saya. Cuma jawaban saya nggak iya atau tidak. Saya bilang dalam Al-Quran, ibu yang ngajak berbuat syirik aja tetap bahasa Quran wasahibahuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah secara duniawi ini dengan yang baik. Ya, apalagi sesama muslim atau muslimah. Saya nggak mau tahu tuh siapa orangnya, saya jawab itu doang. Terus dia jawab, makasih, seperti itu. Artinya potensi-potensi itu ada. Nah, harusnya Ramadan itu menguatkan kita. Baik suami dengan istri. Itu ada surat Al-Baqarah ayat 187 tadi nggak sempat dibaca sama korek kita. Ada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, istri-istri kalian, libasul lakum adalah pakaian buat kalian, wa antum libasul lahunna, dan kalian para suami adalah pakaian buat istri-istri kalian. Maksudnya apa? Pakaian itu jaga aibnya, jaga auratnya, jadilah sesuatu yang bisa memperindah pasangan hidup kita. Ya, jangan giliran aibnya dibuka di mana-mana. Gara-gara ngobrol doang, ngopi, enak banget tuh, janji jiwa, gitu kan. Iya, bini gue bikin kopi. Nah, gara-gara janji jiwa ngerendahin bininya, gak ada hubungannya kan. Kalau bikin kopi di rumah, ya Allah, kopi apa air mate katanya? Enggak air mata. Bening banget. Yang satu, lu mending. Gue kopi, bini gue kopi pe kolak gitu kan. Gulanya banyak banget gitu. Kan kelihatannya ringan. Coba sekali-kali kita tanya istri kita, kalau kalimat itu istri kita tahu, kira-kira seneng atau enggak? Marah lah. Gimana para istri? Jangan-jangan error itu. Bisa jadi kan dalam kondisi, lu jangan gitu dong, masa ngejelekin bini sendiri depan orang gitu kan. Coba deh, kalau kita puasa tuh tahan diri kita untuk yang kayak gitu, itu belum tentu mudah loh. Apalagi untuk orang yang udah biasa gitu. Ya, kadang-kadang ya ember gitu kan, ceritain aib di rumah ke orang-orang, na'udzubillah. Walaupun tadi dalam kondisi yang kelihatannya nyantai biasa aja gitu kan. Coba kalau kebalikannya, suami istrinya begitu di teman, di komunitasnya. Iya. Lu pagi-pagi udah datang, nggak sampai mumpung. Suami gue lagi tidur, kebluk kalau dia tidur. Gitu kan. Udah kebayang tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, di Ramadan tuh harus itu bisa ada sinergi itu. Menguatkan, mengembalikan lagi komitmen agar apa? Kita bisa menjaga aurat suami istri, menjaga aurat keluarga, memperindah, karena fungsi dari pakaian salah satunya adalah sebagai zina, sebagai keindahan. Maka kata Allah, kulu washrobu walada ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang indah ketika ke masjid, karena pakaian fungsi itu membuat kita indah. Itu diantaranya agar apa? Kesolehan kita bukan cuma dalam sholat kita, bukan banyaknya ayat Quran yang kita baca. Betul, Ramadan syahrul Quran, betul. Tapi implementasi nilai-nilai Quran juga harus teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ya, tadi kan nilai Quran, bagaimana kita menjaga istri kita, suami kita. Bahkan kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya, aku paling baik terhadap keluargaku. Pas ada istri saya nih. Ya, jadi saya ngisi kayak gini, terus terang, saya paling seneng ngisi yang seperti ini kan dari istri saya. Verifikasinya ada beliau gitu. Mungkin kalau ada sinyal pas ngomong salah langsung nengok gitu. Offset gitu. Kartu metu nih gitu. Oh gitu. Kirain udah selesai waktunya.
Baik ya, mudah-mudahan berkah dan manfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dari Amin. Ramadan yang kemarin. Ya, terhapuskan dosa-dosa Amin, kita ya. dan kita semakin menjadi orang-orang yang soleh, yang siapapun merasa bangga punya kita. Orang tua kita bangga dengan kita. Kita menjadi qurrata a'yunnya. Suami kita bangga dengan kita karena dia adalah separuh agamanya. Anak-anak kita bangga dengan kita karena kita adalah teladan bagi mereka. Bahkan tetangga kita merasa bahagia dengan kita. Kenapa? Karena melebihi saudara kandung mereka perhatian kita terhadap mereka. Dan ini bisa kita dapatkan dengan pendidikan Ramadan besok. Hadanallahu yakum ajma'in. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengerjakan post-test. Silahkan dibagi. Yang di rumah juga boleh, kalau ada yang online silahkan aja. 50-50 ya, 50-50. Udah dibagiin. Ya silahkan aja. Ya feel free aja, nyantai aja. Yang dibaca yang paling atas, nggak yang paling bawah. Silahkan. Tafadhol. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz Muhammad Furqan atas tausiah agamanya. Ya, Enggak 10 menit, lama banget. 5 menit. 3 menit juga Oh, selesai. 3 menit. Silakan. Kalau udah bisa. Nggak apa-apa. Apa mau ikut boleh. Ini lagi. Bisa nggak? Ada nama tuh ya. Belanggana. Hitung kancing dong. Nggak bisa duga nggak? Di grup kali. Pemilih. 1994. Lagi error. Handphonenya lagi error. Seputar tarhib Ramadan itu kan.